Kasus demam berdarah dengue akan mengalami kenaikan saat musim hujan atau dari bulan Desember hingga April. Hal itu diungkap oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sari, Dr. Ngabila Salama saat ditemui, Jumat 1 Maret 2024. Ngabila mengatakan, RSUD Taman Sari sempat menerima pasien DBD sebanyak 8 orang. Dari 8 orang itu, kata Ngabila 5 orang merupakan anak-anak dan 3 lainnya dewasa. Dan saat ini, kasus demam berdarah yang saya pantau di RSUD Taman Sari, di RSUD kami, itu ada peningkatan, terutama pada kasus anak. Ya, rentang usianya sekitar usia SD dan juga SMP. Itu ada sekitar 5 kasus pada anak dan 3 kasus pada dewasa. Dan saya juga menjumpai beberapa rujukan dari puskesmas tidak bisa kami terima karena ruangan perawatan kami sedang penuh. Seperti itu. Oleh karena itu, dengan adanya situasi kenaikan kasus demam berdarah, kami mengimbau kepada masyarakat untuk mencegah sakit dan mencegah komplikasi atau meninggal, ya. Untuk mencegah sakit ada beberapa cara, bisa dengan 3 cara. Pertama adalah hidup bersih dan sehat, ya. Artinya bersih itu kita tentunya harus menjaga lingkungan di sekitar kita bersih dengan melakukan PSN 3M+, ya. Yaitu PSN 3M itu menutup tempat penampungan air, lalu menguras tempat penampungan air dan mendaur ulang barang-barang bekas, sudah tidak mengubur lagi, ya. Lalu juga plus itu artinya memelihara tanaman pengusir nyamuk seperti serai, lavender ataupun hewan pemakan jentik seperti ikan cupang, seperti itu. Itu adalah PSN 3M+. Dan kita bisa melakukan gerakan satu rumah satu kader Jumantik setiap hari Jumat, PSN secara serentak setiap pagi, bisa dibantu kader atau RT RW setempat. Ya, itu adalah komitmen kita. Jangan menggantung baju-baju atau yang tidak penting, ya, terutama juga kadang-kadang ada selain di kulkas, di tempat penampungan air juga kadang di pot, seperti itu. Itu harus berhati-hati. Kalau misalnya memang positif, kita lakukan anjuran dari dokter, apakah bisa pulang dulu ke rumah, banyak minum air putih yang cukup, ya. Beberapa ada dengan jus biji jambu juga, jambu biji kayak gitu, ya, guava kayak gitu, itu juga boleh, silakan. Tapi kalau memang diminta untuk periksa darah berkala, misalnya 24 jam sekali, silakan lakukan. Jika ada tanda-tanda perburukan, misalnya trombositnya menurun cepat di bawah 100.000, itu udah tanda harus dilakukan rawat inap. Sehingga kami akan melakukan rawat inap karena prinsip dari terapi demam berdarah adalah mengganti cairan. Jadi rehidrasi, infus seperti itu biasanya dilakukan di rumah sakit seperti itu. Jadi kembali lagi saya menghimbau, jangan panik, tetap waspada. Demam berdarah ini memang penyakit yang rutin selalu ada di musim penghujan. Polanya tiap tahun selalu sama, akan meningkat di bulan Desember, puncak di April, lalu akan turun kembali. Oleh karena itu kita tetap waspada dengan mencegah sakit dengan pola hidup bersih sehat, lalu juga vaksinasi tadi, ya, yang paling penting juga, dan juga menjaga imunitas dengan baik, dan juga PSN 3M+.